Halo semuanya, kami mahasiswa UM jurusan Psikologi angkatan 2020 mau menjelaskan nih ke kalian mengenai perilaku mengingat, ingatan, bahasa, dan inteligasi pada manusia. Yuk disimak bareng-bareng. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Anda dapat segera mengulangi sesuatu yang baru saja Anda dengar, sehingga jelas bahwa beberapa memori terbentuk dengan cepat. Orang tua dapat mengingat peristiwa dari masa kecil mereka, jadi kita juga melihat bahwa beberapa kenangan bertahan selamanya. Hebb mengusulkan perbedaan antara memori jangka pendek dari peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi dan memori jangka panjang atas peristiwa-peristiwa dari masa lalu. Beberapa bukti yang mendukung gagasan ini adalah seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang berbeda dalam kapasitasnya. Memori jangka pendek membutuhkan latihan. Setelah melupakan sesuatu dari memori jangka pendek, ingatan tersebut hilang. Berbeda dengan memori jangka panjang. Sebuah petunjuk mungkin bisa membantu merekonstruksi ingatan yang telah dilupakan. Misalnya, seperti ketika kita pengen mengingat-ingat suatu peristiwa yang berkesan di masa lalu. Nah, tanpa sadar, memori kita juga akan menampilkan peristiwa-peristiwa lainnya yang terkait juga. Selanjutnya, dalam proses memori itu ada yang namanya konsolidasi atau penguatan. Itu seperti ketika kita memarkir mobil, kita ingat lokasinya sampai kita kembali mendapatkannya. Mungkin berjam-jam kemudian, bahkan berhari-hari kemudian. Menahan waktu yang cukup lama, tidak secara otomatis mengubahnya menjadi memori permanen. Waktu yang diperlukan untuk konsolidasi sangat bervariasi. Faktanya, jika suatu peristiwa sangat menggairahkan, seperti ciuman pertama, mungkin atau saat kita mendengar tentang suatu tragedi, kita tidak hanya mengingat peristiwa itu sendiri, tetapi juga kejadian sebelum dan sesudahnya. Penjelasan yang fisiologis adalah bahwa pengalaman yang sangat emosional membangkitkan locus coeruleus, yang meningkatkan pelepasan norepinefrin di seluruh korteks dan pelepasan dopamin di hipokampus. Pengalaman emosional juga meningkatkan sekresi epinefrin dan kortisol yang mengaktifkan amigdala dan hipokampus. Nah, selanjutnya adalah hilang memori. Hilang memori adalah kondisi ketika seseorang lupa apa yang didengar, dilihat, atau dilakukan beberapa saat yang lalu. Amnesia merupakan salah satu peristiwa hilangnya memori. Ada seorang pasien yang sedang makan siang, dan 20 menit kemudian ia mulai makan siang kedua. Begitu juga dengan 20 menit selanjutnya. Ia melupakan makan siang pertamanya. Hal inilah yang dialami oleh seorang amnesia. Hilang memori juga terjadi pada 3 hal berikut ini. Yang pertama, ada sindrom Korsakoff. Sindrom Korsakoff dikenal juga sebagai sindrom Wernicke-Korsakoff, adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi tiamin yang berkepanjangan. Otak membutuhkan tiamin atau vitamin B1 untuk metabolisme glukosa, bahan bakar utamanya. Defisiensi tiamin yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya atau penyusutan neuron di seluruh otak, terutama di talamus dorsomedial, sumber input utama ke korteks prefrontal. Yang kedua, ada penyakit Alzheimer. Pasien dengan penyakit Alzheimer mempelajari keterampilan baru tetapi kemudian mengejutkan diri mereka sendiri dengan kinerja yang baik karena mereka tidak mengingat pernah melakukannya sebelumnya. Penyakit Alzheimer secara bertahap berkembang menjadi kehilangan memori yang lebih serius. Yang terakhir ada amnesia bayi atau amnesia anak usia dini. Amnesia ini adalah pengalaman universal di mana anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa mengingat sangat sedikit tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun pertama kehidupan mereka. Mengapa mereka melupakannya? Di awal kehidupan, hipokampus dengan cepat membentuk neuron baru dan menggantikan neuron lama dengan yang baru. Pembentukan neuron baru memfasilitasi pembelajaran baru, tetapi karena neuron baru dan sinapsis menggantikan yang lama, pembelajaran baru melemahkan memori yang lama. Perkenalan dulu yuk dengan salah satu bagian otak ini. Hipokampus merupakan bagian dari sistem limbik, yaitu pusat kendali reaksi emosional. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam, dekat pusat otak. Nah, apa sih fungsi dari hipokampus ini? Simak terus yuk.
Yang pertama, ada mengolah dan menyimpan memori spasial. Contoh memori spasial adalah ingatan tentang rute perjalanan dari rumah ke sekolah atau ke tempat kerja. Yang kedua, menguatkan memori. Beberapa penelitian menemukan bahwa aktivitas hipokampus akan meningkat saat tidur, sehingga akan menghasilkan ingatan yang lebih tajam ketika bangun tidur. Yang ketiga, mengirim memori menjadi memori jangka panjang. Sebuah ingatan atau kenangan tidak benar-benar disimpan dalam jangka panjang di hipokampus. Namun, bagian otak ini bertindak layaknya pusat pengiriman yang menjadi tempat transit memori sebelum memori tersebut dikirim dan disimpan sebagai memori jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mendukung kemampuan kognitif dan sosial. Hipokampus juga turut terlibat dalam mendukung kemampuan kognitif dan perilaku sosial seseorang, sehingga bisa mendukung manusia untuk berinteraksi dan berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana jika seseorang mengalami kerusakan pada hipokampusnya? Apabila keseluruhan hipokampus rusak atau hanya sebagian saja, maka Anda dapat mengalami masalah memori yang serius. Saat hipokampus mengalami kerusakan, Anda tidak lagi dapat menghasilkan memori jangka panjang baru. Anda bisa saja mengingat kembali hal-hal yang terjadi beberapa waktu lalu, tapi tidak dapat mengingat hal-hal yang baru terjadi sebelum hipokampus rusak. Orang dengan kerusakan hipokampus mengalami kesulitan besar membentuk ingatan deklaratif jangka panjang baru, terutama ingatan episodik. Mereka juga kesulitan membayangkan masa depan. Seperti kisah dari seorang pasien bernama Henry Molaison yang dikenal dalam sebagian besar laporan penelitian sebagai HM. Menderita sekitar 10 serangan epilepsi minor per hari dan kejang berat sekitar sekali seminggu. Seorang ahli bedah, William Scofield, yang telah bereksperimen dengan berbagai bentuk lobotomi untuk penyakit mental, mengetahui 2 kasus di mana pengangkatan sebagian besar lobus temporal medial telah meredakan epilepsi. Nah, setelah operasi, kecerdasan dan kemampuan bahasa HM tetap utuh, dan kepribadiannya tetap sama, kecuali ketenangan emosional. Ia menderita amnesia anterogate masif atau ketidakmampuan untuk membentuk ingatan untuk peristiwa yang terjadi setelah kerusakan otak, dan juga mengidap amnesia retrograde atau kehilangan ingatan untuk peristiwa yang terjadi sebelum kerusakan otak. Kemudian, meskipun HM dapat mengingat banyak informasi, namun dia sangat terganggu saat membentuk ingatan jangka panjang yang baru. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan daya ingat kita? Sebenarnya, ada beberapa perusahaan farmasi yang sedang menyelidiki obat-obatan yang dapat meningkatkan daya ingat dengan meningkatkan LTP atau Long Term Potentiation. Tetapi, sejauh ini obat-obatan tersebut masih belum tersedia. Ada jenis obat lain yang dapat membantu daya ingat. Namun, obat tersebut hanya obat stimulan yang meningkatkan aktivitas dalam tubuh, seperti kafein, amfetamin, atau methylphenidate. Obat amfetamin atau methylphenidate tadi tidak sembarang bisa dibeli. Kita harus mendapat resep dari dokter terlebih dahulu. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan energi sedikit dari obat stimulan seperti kafein dapat meningkatkan memori dan kognisi untuk siswa rata-rata atau di bawah rata-rata. Tetapi dapat pula memberikan sedikit atau tidak ada manfaat dan bahkan dapat membahayakan individu. Modafinil, obat stimulan lainnya yang telah disetujui untuk mengobati narkolepsi dan kondisi lain yang mengganggu kesadaran, juga digunakan beberapa orang untuk meningkatkan kognisi dan memori. Namun, penelitian sementara belum memeriksa risiko yang mungkin timbul oleh penggunaan jangka panjang dari obat ini. Selain obat-obatan, ada ginkgo biloba, yaitu tanaman herbal yang diyakini dapat meningkatkan memori. Tanaman herbal lainnya yaitu Bacopa monnieri, yang juga dikenal dengan water hyssop, adalah tanaman yang digunakan di India sejak abad ke-6 untuk beberapa kondisi mental. Ia bekerja sebagai antioksidan dan menghapus B-amiloid. Secara teoritis, tanaman inilah yang masuk akal untuk meningkatkan daya ingat. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman tersebut mungkin membantu ingatan beberapa orang.
Namun, manfaatnya hanya akan muncul setelah mengkonsumsi ramuan dari tanaman tersebut selama berbulan-bulan. Kemungkinan lainnya adalah dengan stimulasi arus searah transkranial, terdiri dari penerapan arus 1 hingga 2 mA yang tidak menyakitkan ke kulit kepala. Prosedur ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk mengobati depresi, nyeri kronis, penyakit Parkinson, dan kondisi lainnya. Dan mungkin membantu orang meningkatkan perhatian dan daya ingat. Namun, prosedur ini terkadang meningkatkan kinerja pada satu tugas dan di lain sisi dapat mengganggu tugas lainnya. Ini juga bisa berbahaya jika elektroda tidak ditempatkan dengan benar atau jika durasinya terlalu lama. Dari semua hal tersebut, sebenarnya ada satu metode yang paling aman dan pilihan yang terbaik untuk meningkatkan daya ingat, yaitu dengan metode perilaku. Metode perilaku itu yang seperti apa? Nah, metode perilaku adalah dengan seperti latihan mengingat, mengulang, dan mengetes ke diri sendiri. Bisa juga dengan latihan fisik yang konsisten, makan makanan yang bernutrisi, tidur yang cukup, dan memanajemen stres. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inteligensi pada manusia. Inteligensi adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan, mencakup pembelajaran, memori, penalaran, dan pemecahan masalah. Salah satu penemuan pertama dari penelitian psikologis adalah Carlis Berman pada tahun 1904 yang melaporkan bahwa sebagai suatu peraturan, semua ukuran kinerja kognitif berkorelasi positif satu sama lain. Artinya, kebanyakan orang yang kemampuannya berada di atas rata-rata dalam matematika, keterampilan sosial, bahasa, penalaran logis, atau keterampilan kognitif lainnya juga akan di atas rata-rata pada sebagian besar yang lain. Oleh karena itu, banyak psikologi berasumsi bahwa semua keterampilan berbagi satu faktor yang mendasari inteligensi umum, yang dikenal sebagai G. Namun, fakta bahwa berbagai keterampilan berkorelasi tidak selalu berarti bahwa mereka mengukur hal yang sama pada sebagian besar orang. Ukuran satu area otak berkorelasi positif dengan ukuran area otak lainnya. Hanya karena kesehatan, nutrisi, dan faktor-faktor lain mendukung laju pertumbuhan semua area. Dengan demikian, keterampilan yang bergantung pada suatu area otak dapat berkorelasi dengan area otak lainnya. Bahkan jika mereka tidak bergantung pada kemampuan umum yang mendasarinya, untuk tujuan tertentu kita mungkin merasa nyaman untuk berbicara tentang inteligensi umum. Sama seperti kita berbicara tentang kemampuan atletik umum, tetapi kita juga harus ingat bahwa beberapa orang cerdas dalam satu cara dan tidak begitu banyak dalam hal lain, sama seperti orang dapat unggul dalam suatu keterampilan atletik, bukan yang lain. Sudah selesai nih penjelasan kali ini. Terima kasih ya sudah mau menyimak dan mendengarkan dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya. Semangat!